Puji Tuhan, selamat pagi buat seluruh sidang jemaat GPD Tiberias Bogor dan seluruh pemirsa yang menyaksikan renungan pagi pada pagi hari yang indah ini. Puji Tuhan, kita bersyukur Tuhan itu baik dan amat baik dalam kehidupan kita. Sampai saat ini kita diberkati oleh Tuhan dan pasti Tuhan akan memberkati. Sebelum kita akan mendengarkan renungan, mari kita akan mendengarkan pujian untuk memuliakan Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak Engkau Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami. Kami bersyukur di pagi hari yang indah ini, kami boleh menikmati kebaikan dan kasih Setiamu. Dan selanjutnya, sebelum kami akan melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini, Tuhan tolong kami, urapi kami, agar supaya kami boleh dibekali oleh firman Tuhan
untuk dapat kami pegang di dalam kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari. Sekali lagi Tuhan, urapi kami semua dan urapi hamba-Mu yang akan melayani firman Tuhan, dan biarlah kuasa-Mu bahkan hikmat daripada-Mu Engkau pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat di pagi hari yang indah ini, dan biarlah jadikan dia alat yang baik untuk dapat menyalurkan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami pada pagi hari yang indah ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap dan kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, di pagi hari yang indah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan renungan firman Tuhan pada pagi hari yang indah ini kita akan melihat di dalam Injil Matius. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita, Injil Matius pasalnya yang ke-14, dan kita akan melihat di dalam ayatnya yang ke-16, yaitu bunyinya demikian. Matius pasal 14 ayat 16, firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Puji Tuhan. Saudara-saudara, pembacaan saat ini bagian dari apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk dilakukan oleh kita sebagai orang-orang percaya. Dan kita tahu di dalam peristiwa yang kita sudah baca ini, yaitu peristiwa di mana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, saudara-saudara, dalam cerita ini atau peristiwa ini kita lihat bagaimana orang-orang begitu antusias untuk datang bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, di dalam pertemuan dengan Tuhan Yesus tentu ada sesuatu hal yang diinginkan oleh orang-orang ini terjadi di dalam kehidupan mereka. Dan kalau saya garis bawahi, mereka datang untuk dapat meminta pertolongan dari Tuhan Yesus lewat segala apa yang mereka alami di dalam kehidupan mereka. Baik itu pikiran, baik itu hati, maupun secara fisik, jasmani mereka membutuhkan pertolongan, termasuk di dalamnya mereka yang datang dalam keadaan yang sakit, mereka yang datang di dalam keadaan yang lemah, mereka yang datang di dalam keadaan kebimbangan. Mereka pengen agar supaya ketemu dengan Yesus dan segala apa yang mereka alami terlepas di dalam kehidupan mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat ketika mereka bertemu dengan Yesus dan Yesus melakukan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Yesus memberi jawaban apa yang menjadi persoalan di dalam kehidupan mereka. Dan saudara-saudara, setelah semuanya itu selesai, apa yang Tuhan lihat di dalam keberadaan orang-orang ini? Nah, orang-orang ini berada di dalam keadaan yang lapar. Nah, saudara-saudara, tentu kalau lapar dia butuh dikenyangkan. Lapar di dalam kebutuhan jasmani dia, berkaitan dengan soal isi perut. Dan saudara-saudara, itu diketahui oleh Yesus. Walaupun mereka tidak mengatakan, tetapi itu diketahui oleh Yesus apa yang menjadi kebutuhan mereka saat itu. Nah, selanjutnya kita lihat di dalam situasi yang demikian, apa yang diperintahkan oleh Tuhan, apa yang harus dilakukan oleh Tuhan. Dia menyuruh murid-murid untuk dapat memberikan makan kepada semua orang yang ada pada saat itu. Dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau katakan bahwa ini adalah persoalan bagi murid-murid. Persoalan, kenapa? Begitu banyak orang yang harus diberi makan, tetapi persiapan itu tidak ada. Tidak ada yang sudah disiapkan untuk dapat memberi makan kepada mereka. Dan saudara-saudara, memberi makan orang yang begitu banyak tidak gampang, apalagi tidak punya persiapan. Nah, tetapi kita lihat saudara-saudara, hal ini harus dilakukan. Karena
perintah dari Yesus kepada mereka. Beri mereka makan. Jangan menyuruh dulu mereka pulang, tetapi harus diberi makan. Dan kita lihat, saudara-saudara, hal inilah yang membuat murid-murid saat itu berkata kepada Yesus, lebih baik mereka disuruh pulang, karena akan menyusahkan keberadaan kehidupan kita. Susah yang akan terjadi di dalam kehidupan kita untuk dapat meladeni orang-orang yang sekian banyak. Tetapi tidak, Yesus berkata, jangan menyuruh mereka pulang. Dan saudara-saudara, dengan persoalan yang dihadapi oleh murid-murid, apa kata Yesus selanjutnya? Apa yang ada padamu sekarang ini? Yang ada pada kami, Tuhan, hanya ada 2 ekor ikan dan 5 ketul roti. Tidak cukup untuk dapat memberi makan sekian banyak orang ini. Tetapi kita lihat, saudara-saudara, Yesus melakukan apa yang harus dia lakukan kepada orang-orang ini. Dia mengambil, bawa ke sini roti dan ikan tersebut. Dan pada saat itu Yesus mengucap syukur dan Yesus berdoa untuk dapat mengerjakan, melakukan apa yang harus dia lakukan buat orang-orang yang membutuhkan makanan ini. Dan kita lihat pada akhirnya ketika Yesus berdoa, maka makanan itu, roti itu dibagikan, dan pada akhirnya semua orang yang ada pada saat itu dapat makan. Dan kata firman Allah, mereka menjadi kenyang. Dan di saat mereka sudah kenyang, kita lihat masih tersisa 12 bakul. Sudah ada terjadi suatu kelimpahan yang luar biasa. Ada terjadi sesuatu yang dapat membawa orang-orang yang hadir pada saat itu dikenyangkan. Teratasi segala apa yang menjadi persoalan di dalam kehidupan mereka. Dan saudara-saudara, semuanya itu, kata firman Allah, Yesus lakukan karena ada belas kasihan di dalam kehidupan mereka. Nah, saudara-saudara, ada 2 hal yang dapat kita lihat di dalam persoalan ini. Yang pertama, Yesus menginginkan agar supaya murid-murid ini menjadi sama seperti Yesus. Ada belas kasihan di dalam kehidupan mereka. Melihat orang-orang yang hadir pada saat itu, yang berada di dalam keadaan kelaparan, berada di dalam persoalan. Mereka membutuhkan pertolongan. Mereka membutuhkan uluran tangan untuk dapat membuat mereka dapat menikmati kebutuhan jasmani mereka. Dan saudara-saudara, hal yang kedua yang dapat kita lihat, sesuatu hal yang ada di dalam diri kita. Apapun itu, sekecil apapun itu, kalau Tuhan menginginkan, itu harus kita lakukan. Tidak bisa tidak, kita harus lakukan. Dan seringkali terjadi dalam kehidupan kita punya alasan, Tuhan cuma ada seperti begini. Tuhan, saya tidak punya. Padahal dia memiliki sesuatu di dalam dirinya. Dan saudara ingat, apa yang ada di dalam dirimu, segala sesuatu yang ada di dalam dirimu, kalau itu diserahkan kepada Tuhan, Tuhan akan memakai semuanya itu untuk dapat mengatasi segala persoalan yang ada di lingkungan sekitarmu. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudara, orang-orang percaya, semua kita yang diselamatkan oleh Tuhan, mari lakukanlah firman Tuhan. Lihatlah apa yang ada di sekeliling kita. Dengan belas kasihan yang sudah kita terima dari Yesus, belas kasihan itu juga yang akan kita wujudkan di dalam dunia nyata yang ada di sekitar kita. Dan Tuhan akan memakai di dalam segala keberadaan kehidupan kita. Apapun itu, sekecil apapun itu, mari lakukan, berikan, serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kuasanya. Mujizat akan terjadi. Segala persoalan, baik itu secara pribadi di dalam hidupmu maupun yang ada di sekitarmu, Tuhan akan pakai engkau dan engkau akan menjadi saluran berkat. Mujizat Allah, kuasa Allah akan dinyatakan di dalam setiap langkah kehidupanmu. Oleh sebab itu, mari taruhlah hidupmu, hidup yang penuh belas kasihan.
baik untuk yang ada di dalam lingkungan sekitar dekat kita. Anak kita, istri kita, suami kita, orang tua kita, bahkan pekerjaan kita, dan orang-orang yang bergaul di dalam kehidupanmu. Mari belas kasihan Yesus selalu ada di dalam kehidupanmu. Puji Tuhan, demikianlah firman Allah pada pagi hari yang indah ini. Berkat Allah yang akan menjadi bagian di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita sepanjang hari ini. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, mujizat Tuhan masih ada di dalam kehidupan kami. Dan kami yang sudah menerima belas kasihan daripadamu Tuhan, kami akan menaruh belas kasihan itu di dalam kehidupan kami. Dan kami akan melangkah di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami lihat di dalam kehidupan sekitar kami, Tuhan, kami mewujudkan firman itu di dalam kehidupan kami. Kami mau agar supaya keberadaan kehidupan di dalam diri kami yang penuh dengan belas kasihan lewat kuasa Roh Kudus, kami akan melakukan apa yang Engkau kehendaki untuk dapat kami lakukan sebagai orang percaya di dalam kehidupan kami. Dan keberhasilan kuasa Allah, mujizat Tuhan akan selalu menyertai di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat hari yang indah ini. Kami melangkah di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati di dalam setiap apa yang Tuhan akan percayakan untuk dapat kami lakukan sepanjang hari ini. Haleluya. Haleluya.